Berikut akan kami sajikan soal UPPPG Pelajaran Bahasa Indonesia. Uji pengetahuan pendidikan profesi guru. Semoga soal-soal berikut dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian PPG. 1. Roman Jakobson merupakan salah seorang yang melihat bahasa berdasarkan fungsi khususnya tataran fonologi. Salah satu fungsi yang diungkapkannya Jakobson bahwa bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan sedih yang disebut dengan fungsi A. Emotif, B. Referensial, C. Puitik, D. Konatif. Jawabannya adalah A. Emotif. 2. Penutur atau disebut juga makna adalah A. Signifian, B. Signifi, C. Parole, D. Langue. Jawabannya adalah B. Signifi. 3. Salah satu ciri dari teori linguistik struktural adalah bahasa merupakan kebiasaan habit. Hal ini memiliki makna A. Pembelajaran bahasa menggunakan metode kontekstual yakni suatu bentuk kegiatan yang menyesuaikan dalam kehidupan nyata. B. Pembelajaran bahasa menggunakan metode komunikatif yakni suatu kegiatan berbahasa dalam konteks penggunaan komunikasi. C. Pembelajaran bahasa menggunakan metode whole language yakni suatu kegiatan yang mengintegrasikan semua aspek berbahasa. D. Pembelajaran bahasa menggunakan metode drill and practice yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus berkelanjutan dan berulang-ulang. Jawabannya adalah D. Pembelajaran bahasa menggunakan metode drill and practice yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus berkelanjutan dan berulang-ulang. 4. Aliran deskriptif memiliki kekurangan, yaitu hanya memperhatikan akan makna dan arti. Hal ini dimaksudkan bahwa A. Cenderung menganalisis fakta-fakta secara objektif dan nyata. B. Memiliki cara kerja yang sangat menekankan pentingnya data objektif untuk memberikan suatu bahasa. C. Menerima mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu, yaitu behaviorisme. D. Aliran ini sudah mengelompokkan kategori gramatikal, verbal dan pronomina kata ganti. Jawabannya adalah A. Cenderung menganalisis fakta-fakta secara objektif dan nyata. 5. Konsep utama dalam aliran fungsional ialah fungsi bahasa dan fungsi dalam bahasa. Berikut ini bukan termasuk sikap aliran fungsional terhadap fungsi bahasa adalah A. Sudut pandang pembicara menjadi perspektif analisis. B. Deskripsi yang sistematis dan menyeluruh tentang hubungan antara fungsi dan bentuk. C. Analisis bahasa mulai dari bentuk ke fungsi. D. Pemahaman atas kemampuan komunikatif sebagai tujuan analisis bahasa. Jawabannya adalah C. Analisis bahasa mulai dari bentuk ke fungsi. 6. Pernyataan berikut sesuai dengan pandangan kaum strukturalis ada A. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sedikit sekali pada sintaksis dan sama sekali tidak pada semantik. B. Fokus perhatian pada fonologi, morfologi, sedikit sintaksis dan sama sekali tidak pada semantik. C. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sedikit sekali pada sintaksis dan semantik. D. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sama sekali tidak memperhatikan sintaksis dan semantik. Jawabannya adalah C. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sedikit sekali pada sintaksis dan semantik. 7. Paham behaviorisme adalah paham yang mengemukakan bahwa proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap stimulus response. Pernyataan tersebut merupakan paham pada aliran A. Strukturalisme, B. Deskriptif, C. Fungsional, D. Deskriptif fungsional. Jawabannya adalah B. Deskriptif. 8. Saussure mengembangkan pikiran ke dalam 6 dikotomi tentang bahasa,
yaitu a. sinkronik dan diakronik, b. bentuk form dan substansi hak cipta signifikan signifi, d. langue dan parole, e. sintakmatik dan paradigmatik. Signifian merupakan a. bunyi ujaran, b. bagian makna, c. tindak ujar, d. sistem bahasa. Jawabannya adalah a. bunyi ujaran. 9. Dari aspek morfologi dapat dilihat contoh penggunaan awalan meng dan peng. Awalan mejabat dan pejabat memiliki fungsi pembeda. Mejabat menjadi menjabat sebagai kata kerja dan pejabat menjadi pejabat. Penggunaan morfem bebas atau kata dasar yang sama namun didahului oleh morfem terikat yang berbeda maka fungsinya pun menjadi berbeda. Penjelasan tersebut merupakan pengembangan materi pada aliran a. struktural, b. deskriptif, c. fungsional, d. pragmatik. Jawabannya adalah c. fungsional. 10. Perhatikan kalimat di bawah ini. Pak Tarsis sedang mengerjakan tugas. Kalimat di atas merupakan kajian unit bahasa dalam aliran linguistik struktural yang mempunyai pola SPO. Kalimat yang mempunyai struktur pola yang sama dengan contoh kajian kalimat di atas adalah a. Pak Indra Jaya sedang membaca di teras. b. Ibu Margareta sedang berbelanja buah-buahan. c. Ibu Sutriani sedang menyelesaikan tugas di kamar. d. Nona Aira Aftani sedang menyeduh kopi. Jawabannya adalah d. Nona Aira Aftani sedang menyeduh kopi. 11. Kajian linguistik deskriptif yang paling penting menurut John Rupert F. 1994 adalah konteks. Kajian bahasa memiliki 5 tingkatan. Kajian bahasa hierarki yang runtut dari dasar sampai ke-5 adalah a. fonologi, leksikon, morfologi, semantik dan sintaksis. b. fonetik, morfologi, semantik, sintaksis dan leksikon. c. fonologi, morfologi, leksikon, semantik dan sintaksis. d. fonetik, leksikon, morfologi, sintaksis dan semantik. Jawabannya adalah a. fonologi, leksikon, morfologi, semantik dan sintaksis. 12. Aliran linguistik fungsional berusaha menjelaskan tentang wujud bahasa sebagai sistem komunikasi manusia. Maksudnya adalah a. Sistem komunikasi tidak berkaitan dengan tujuan berbahasa. b. Sistem komunikasi dideskripsikan apa adanya. c. Sistem komunikasi menggunakan unit-unit bahasa. d. Sistem komunikasi tidak terpisah dari tujuan berbahasa. Jawabannya adalah d. Sistem komunikasi tidak terpisah dari tujuan berbahasa. 13. Perhatikan nama-nama tokoh linguistik berikut. 1. Roman Jakobson. 2. Praha. 3. Andre Martinet. 4. Leonard Bloomfield. 5. Nida. Dari nama-nama tokoh di atas manakah tokoh pelopor aliran fungsional? A. Roman Jakobson dan Andre Martinet. B. Roman Jakobson dan Praha. C. Andre Martinet dan Bloomfield. D. Nida dan Andre Martinet. Jawabannya adalah A. Roman Jakobson dan Andre Martinet. 14. Roman Jakobson mengembangkan metode komunikasi sastra di Praha. Aliran linguistik yang dikembangkan bernama a. deskriptif, b. fungsional, c. struktural, d. transformasi. Jawabannya adalah c. struktural. 15. Perhatikan kalimat berikut ini. 1. Ani menulis surat. 2. Ira membaca buku. 3. Lia menyimak radio. Kajian bahasa yang menelaah hubungan paradigmatik antara kata menulis, membaca, dan menyimak merupakan kajian linguistik. A. Komparatif. B. Struktural. C. Fungsional. D. Deskriptif. Jawabannya adalah C. Fungsional.
16. Hubungan antara bunyi T, J, dan D yang terdapat pada kata-kata dari tari dan jari merupakan hubungan antar unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan pada tataran fonologi. Penjelasan tersebut merupakan pengembangan materi pada aliran A. Fungsional, B. Deskriptif, C. Struktural, D. Transformasi. Jawabannya adalah D. Transformasi. 17. Ibu Sinta, guru bahasa Indonesia SMA akan mengajarkan materi yang berkaitan dengan kajian morfologi berupa frasa yang merupakan unit gramatika dengan menyajikan sebuah kalimat di bawah ini. Siska sedang membaca novel di perpustakaan. Dari kalimat tersebut dapat dianalisis menjadi unit yang lebih kecil, yaitu frasa. Kalimat tersebut memiliki frasa sedang membaca dan di perpustakaan. Kajian unit bahasa seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran A. Deskriptif, B. Fungsional, C. Struktural, D. Transformasi. Jawabannya adalah C. Struktural. 18. Ibu Endah, guru bahasa Indonesia di SMP Juara Sejati akan mengajarkan materi morfem, misalkan kata pemberdayaan. Kata tersebut dapat dianalisis unsur langsung di bawahnya, yaitu morfem. A. Perdaya, B. Daya, C. Berdaya, D. Perdaya. Jawabannya adalah C. Berdaya. 19. Seseorang akan selalu teringat kebaikan yang diterima dari sahabatnya. Pada kata kebaikan, terdiri atas morfem bebas baik dan morfem terikat ke an. Kajian unit bahasa seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran A. Deskriptif, B. Struktural, C. Fungsional, D. Transformasi. Jawabannya adalah C. Fungsional. 20. Linguistik deskriptif artinya mendeskripsikan bahasa secara apa adanya. Berdasarkan hal tersebut terdapat keunggulan pada aliran deskripsi, yaitu A. Memiliki cara kerja yang sangat menekankan pentingnya data objektif untuk memberikan suatu bahasa. B. Aliran ini hanya cenderung memperhatikan makna bahasa. C. Cenderung menganalisis fakta-fakta secara objektif dan nyata. D. Menerima mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu yaitu behaviorisme. Jawabannya adalah A. Memiliki cara kerja yang sangat menekankan pentingnya data objektif untuk memberikan suatu bahasa. Terima kasih telah menyaksikan latihan soal UPPPG Pelajaran Bahasa Indonesia. Uji pengetahuan pendidikan profesi guru. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin.